Halo teman-teman, selamat datang di channel Keheningan Malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang terjadi di negara Malaysia, tepatnya di Genting Highland. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata. Genting Highland ini adalah sebuah tempat rekreasi yang terletak di pegunungan di daerah Pahang, Malaysia. Terkenal dengan area bermainnya yang berada di indoor maupun di outdoor. Di sana juga ada kasino, dan tentu saja banyak berdiri hotel dan resort di areanya. Kita bisa mencapainya dengan mengendarai bis, ataupun mobil, ataupun naik kereta gantung. Tetapi, di balik keindahannya, ternyata Genting Highland adalah salah satu tempat terangker di Asia. Kali ini saya akan menceritakan beberapa kisah horor yang nyata diceritakan oleh beberapa pengunjung yang pernah menginap di hotel di area Genting Highland. Cerita pertama terjadi di hotel yang bernama First World. Jadi suatu hari ada satu grup anak muda yang pergi ke Genting Highland untuk berlibur bersama. Mereka memutuskan untuk tinggal dan menginap di hotel First World. First World ini adalah salah satu hotel yang paling terkenal di Genting Highland. First World memiliki kurang lebih 7.350 kamar. Serta hotelnya ini terhubung langsung dengan kasino dan area bermain di sana. Sayangnya, di sana itu sering terjadi kasus pembunuhan dan kasus bunuh diri. Dan karena terletak di pegunungan, kamarnya ini sedikit lembab dan juga banyak serangga bisa masuk lewat jendela. Bahkan di beberapa sudut hotel ya, tampak karpet hotel itu sudah mulai menjamur. Sekelompok anak muda ini menginap dan terpisah di beberapa kamar. Dan salah satu gadis yang paling cantik, kita sebut saja namanya Lisa. Lisa ini memilih untuk tidur bertiga bersama dengan temannya, sesama wanita dalam satu kamar. Dan malam harinya ketika mereka itu selesai berkeliling dan bermain-main, mereka ini memutuskan untuk segera beristirahat karena kelelahan. Dan ketika mereka tertidur, semua teman-temannya juga tertidur. Tiba-tiba ada seorang pria parubaya yang entah muncul dari mana, itu mulai menindih dan berusaha untuk memperkosanya. Lisa pun berusaha berteriak dan berontak, tetapi percuma. Jadi dia menutup mata dan tetap berusaha untuk berteriak dan memanggil teman-temannya. Dia berteriak, "Tolong, tolong!" Tetapi matanya ini tetap tidak bisa terbuka. Tiba-tiba dia mendengar teman-temannya itu memanggil dan menggoyang-goyang tubuhnya. Akhirnya dia pun terbangun. Dua temannya yang berada di sampingnya mengatakan kalau dia itu berteriak-teriak dan meronta-ronta sambil tidur. Jadi mereka berusaha membangunkannya dan gagal. Kemudian mereka sepakat untuk berdoa bersama sambil berusaha tetap membangunkannya. Baru akhirnya berhasil dibangunkan. Mereka itu semua mengira itu hanya mimpi buruk biasa. Tetapi anehnya, ada bekas cakaran tangan dan ada bekas darah di paha Lisa. Karena ketakutan, mereka semua pun akhirnya memutuskan untuk bersama-sama pindah ke kamar temannya yang lain. Cerita kedua terjadi di tahun 2004. Ada salah satu pengunjung yang menginap di hotel theme park di Genting. Kita sebut saja dia bernama S ya. S ini pergi bersama dengan temannya 2 orang. Dan kemudian memutuskan untuk memesan satu kamar yang besar dengan 2 ranjang king size. Sebenarnya kamar mereka ini adalah 2 kamar. Tetapi 2 kamar ini dijadikan satu, sehingga tetap ada tembok pembatas dan ada pintu yang terbuka. Jadi mereka bisa langsung keluar masuk ya. Kemudian pada malam hari ketika mereka tertidur, di malam pertama, mereka itu tidur jam 2 pagi. Tetapi tiba-tiba jam 3 pagi, S ini terbangun dan merasa agak aneh. Dia merasa ruangan ini terasa sedikit lebih dingin. Dan suasananya ini kok sedikit lengang, sedikit mencekam. Tetapi S berusaha mengabaikannya ya, mungkin itu hanya perasaannya. Dan dia mencoba untuk tidur lagi. Dia mengatakan, pada waktu itu saya mencoba untuk menutup mata. Tetapi saya merasa ada suara gerakan yang datang dari arah kamar teman saya.
Karena kami kan tidak menutup pintu, jadi kita bisa mendengar suara dari arah kamar sebelah. Tetapi karena dibatasi oleh dinding pembatas, saya tidak bisa mendengar dan melihat dengan jelas dari posisi kamar tidur saya. Akhirnya saya pun berusaha untuk mencoba mendengar dengan seksama. Dan saya pun sangat yakin kalau saya ini mendengar suara seseorang yang berjalan di kamar teman saya. Karena saya sedikit merinding, saya akhirnya menutup seluruh tubuh saya dengan selimut dan berusaha untuk mengajukan suaranya, berusaha untuk tidur. Tetapi suara kaki itu malah berlahan-lahan semakin mendekat, dan ternyata berhenti di samping saya. Dan saya itu mendengar seseorang berbisik halus di telinga saya. Saya pikir ini lelucon dari teman saya ya. Kemudian saya langsung membuka selimut saya dengan cepat. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di samping saya. Hati saya ini mulai tidak enak. Saya merasa hati saya ini berkata ada sesuatu yang tidak beres di sini. Jadi kemudian saya pun menarik selimut lagi dan berusaha untuk tidur lagi. Kemudian saya mendengar lagi bisikan itu di telinga saya. Lalu kemudian saya tidak berani membuka selimut, dan kemudian saya pun berdoa. Saya berdoa bersungguh-sungguh, saya minta tolong pada Tuhan. Sejujurnya pada waktu itu saya sangat ketakutan setengah mati. Tetapi saya pun memaksakan diri untuk terus berdoa. Dan akhirnya suara bisikan itu pun bisa berhenti. Kemudian berangsur-angsur ruangan terasa tidak terlalu dingin lagi. Dan akhirnya karena kelelahan, saya akhirnya tertidur. Di pagi harinya, S ini bangun pukul 9. Dan kemudian dia membangunkan teman-temannya. Temannya ini baru sadar, ternyata ada lampu di sampingnya itu keadaannya mati. Seingatnya kemarin dia bilang, loh kemarin ini lampu sudah saya nyalakan loh. Dan perasaan saya juga nggak matikan di tengah malam, kok mati ya lampunya. Dan kemudian S pun menceritakan kejadian semalam pada teman-temannya. Tetapi teman-temannya berpikir, lah itu halusinasi, paling kamu takut sendiri. Lalu kemudian mereka pun memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya ya. Di malam kedua, di malam ketiga, tidak terjadi apa-apa. Tetapi di malam terakhir, ketika S dan teman-temannya ini sepakat untuk bermain ke kasino sepanjang malam, tiba-tiba salah satu temannya ini bilang, saya mau kembali ke kamar karena kecapean. Dan kemudian ketika paginya itu sarapan bersama, temannya yang kembali lebih dulu ini bertanya pada S dan temannya yang lain, apa kalian ini tadi malam kembali ke kamar tah? Ya, tentu saja S dan temannya bilang tidak, karena mereka semalaman bermain di kasino. Kemudian temannya ini cerita kalau semalam ini dia terbangun karena mendengar suara keras dari kamar sebelah. Seperti ada orang yang mencari barang di kantong plastik yang kita bawa. Dan karena temannya ini sangat mengantuk, dia pun lalu berteriak, "Hei, tolong jangan berisik." Dan kemudian dia kembali tidur. Satu lagi, ada cerita yang disampaikan oleh seseorang yang bernama W. Jadi cerita horornya itu tidak sampai di situ saja. Ada lagi. Kali ini dialami oleh seseorang yang kita sebut saja bernama W. Dia mengalaminya di hotel yang bernama Amber Court. Hotel ini memang agak menyeramkan ya. Dan dia bilang, waktu itu cuaca lembab dan sejuk. Kami ini menyetir dan berhenti di depan Amber Court. Jadi Amber Court ini sebuah bangunan yang hotel yang agak usang. Ya, ketika berhenti di situ, mereka ini sebenarnya menimbang-nimbang apakah akan tinggal di situ atau tidak. Kemudian W pun memberi ide, gimana kalau kita lihat lebih dahulu, karena kita ini sudah terlanjur menyetir sampai di sini, mosok ya mau kembali. Ya, ketika masuk lobi,
ada satu resepsionis yang ada di situ. Selain itu ruangannya itu kosong dan semua toko-toko kecil di situ itu tutup. Kesannya jadi mereka ini seperti memasuki tempat yang sedang direnovasi. Ruangannya itu terlalu kosong sehingga kita ini sampai bisa mendengar gaung suara. Dan ketika W dan teman-temannya ini check-in, mereka itu mendapat kamar nomor 14. Dan menurut kepercayaan orang Tionghoa, angka 14 itu adalah angka sial. Jadi setiap angka 4 itu artinya adalah si alias mati. Jadi mereka orang-orang Tionghoa itu menolak untuk mendapatkan angka 4 ya. Jadi banyak hotel-hotel apartemen menghilangkan lantai 4 ataupun kamar nomor 4. Kemudian W dan temannya ini meminta, oh jangan di lantai ini, kalau bisa saya minta di atasnya atau di bawahnya. Tetapi resepsionis menegaskan bahwa ini tidak bisa berubah karena ini adalah kebijakan dari hotel. Ya karena lelah, ya sudahlah, akhirnya W itu dan teman-temannya mengambil kunci hotel dan berangkat menuju ke lantai 14. Di sana tidak ada room boy ya, jadi mereka membawa sendiri. Sampai di lantai 14, W dan teman-temannya ini menuju kamar. Ternyata kamarnya itu digembok. Dan aneh sekali, ketika W itu dan mencoba memasukkan kunci ke situ, agak susah. Dan di tengah kesusahan itu, tiba-tiba saja dia mendengar pekikan perempuan. Ini seperti suara lolongan, bukan suara perempuan minta tolong, bukan. Tapi seperti suara lolongan yang agak membuat bulu kuduk merinding. Suaranya ini sampai 5 detik. Dan dia bilang, saya ini bersumpah ini bukan halusinasi, ini sungguhan saya dengar. Tetapi dia tidak bisa menemukan sumber suaranya. Dia toleh-toleh kemana, kok tidak ada siapa-siapa. Jendela-jendela tertutup, kamar-kamar lain itu tertutup rapat. Dan juga tidak ada jendela yang terbuka. Setelah suara itu berhenti, W pun bertanya pada temannya yang lain, kalian mendengar nggak tadi? Dan semua temannya itu ketakutan dan bilang, iya. Ya, tapi herannya, W ini nggak mengerti, teman-temannya itu masih ngotot mau masuk ke kamar. Kemudian ketika pintu kamar berhasil dibuka, mereka sempat masuk dan terkejut. Loh, kenapa lemari esnya kok sudah terbuka? Gara-gara semuanya itu panik, ketakutan, akhirnya mereka tuh pada semua lari ke arah lift dan memutuskan untuk check out saat itu juga. Tapi anehnya resepsionis itu bahkan tidak menanyakan mengapa kami check out secepat itu. Saya rasa resepsionisnya ini sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu. Dan akhirnya mereka pun tidak jadi menginap di situ dan mereka memutuskan untuk pindah kamar hotel atau pindah hotel ke tempat lain. Oke teman-teman, sampai di sini cerita horor saya. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe, karena kedepannya saya akan terus membagikan konten horor berikut lainnya. Sampai jumpa, terima kasih, selamat malam.